Jalan sebagai wujud pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Percepatan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang handal, mantap, nyaman, dan aman, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor real, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Pada penghujung tahun 2023, banyak capaian kinerja berhasil ditorehkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga di bidang pembangunan jalan dan jembatan. Jalan nasional yang seolah menjadi tulang punggung negeri ini terus ditingkatkan dan dibangun. Kehadirannya menembus dan menghidupkan hingga ke pelosok dan tapal batas negara. Direktorat Jenderal Bina Marga hadir sebagai wujud kepedulian pemerintah hingga ke daerah-daerah perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sebelum ada jalan seperti yang ada saat ini ya, jadi hasil-hasil pertanian itu kita jual ke Malaysia waktu itu. Ya satu hari lah perjalanan PP-nya, pagi pergi lalu pulangnya sore. Nah sekarang ini para pembeli yang berada di Malaysia malah langsung ke sini bawa mobilnya. Nah lalu masyarakat petani yang di sini tinggal mengeluarkan dari rumah masuk ke mobilnya saja. Itu yang ke Malaysia. Nah lalu yang ke Indonesia ikut pesawat ada subsidi ya, ada subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat sini. Jadi mereka mengirim itu lewat itu. Jalan nasional yang dibangun juga ditujukan untuk mengikis kesenjangan ekonomi. Seperti pada pembangunan jalan pantai selatan Jawa, dari Banten hingga ke Jawa Timur. Panorama indah di sepanjang jalur ini menjadi inspirasi bagi kemajuan ekonomi masyarakat di sisi selatan Pulau Jawa. Ini suatu impian Pak, impian tapi bukti. Dari kata-kata mustahil tapi menjadi kenyataan bahwa dulu itu sebelum ada lintas selatan seperti ini. Tapi setelah adanya lintas selatan, masyarakat Tambarjo mengatakan positif program ini. Jembatan sebagai infrastruktur penghubung tak luput dibangun. Pembangunan sejumlah karya monumental ini mencapai total panjang hingga ribuan meter. Satu di antaranya ialah jembatan ikonik, yaitu Jembatan Kretek II di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan yang didesain dengan teknologi anti gempa ini berdiri megah dan indah, sesuai dengan filosofi budaya Jawa pada ornamen-ornamennya. Pembangunan jalan tol sebagai urat nadi perekonomian nasional terus ditingkatkan. Ratusan kilometer konstruksi telah diselesaikan. Banyak harapan yang benar-benar diwujudkan. Keberadaan jalan tol ditargetkan berdampak terhadap penurunan waktu tempuh perjalanan serta biaya logistik di Indonesia. Dengan sudah pembangunan jalan tol ini, alhamdulillah distribusi kopi yang punya tangsi ini lancar dan mudah. Malah harganya kemarin-kemarin itu dari harga 27 malah sudah meningkat menjadi 37, hampir 40 lah. Aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pedesaan turut menjadi perhatian. Sepanjang tahun, Direktorat Jenderal Bina Marga berhasil membangun jembatan gantung hingga ribuan meter. Jembatan gantung adalah harapan bagi masa depan, serta solusi yang pasti saat ini. Jembatan ini memudahkan petani membawa hasil bumi, memberi rasa aman dan kepastian siswa-siswi menuju sekolah di penjuru negeri, bahkan memberi kenyamanan bagi penduduk yang bertujuan mengunjungi fasilitas kesehatan. Wilayah perkotaan turut mendapatkan sentuhan. Pembangunan underpass dan flyover dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Ribuan meter total pembangunan di sejumlah wilayah menjadi wujud solusi dinamika pergerakan penduduk perkotaan.
sebelum ada underpass, kami sangat terbebani setengah hari waktu kami hanya untuk menunggu waktu. Nah, pada saat unit kami berjalan, itu argo waktu sudah berjalan untuk servis lead time ke customer kami. Nah, setelah ada underpass, kapanpun, anytime kami melakukan pick up khususnya di warehouse ini, kami mendistribusinya ke beberapa cabang, baik itu in city maupun out city, sampai ke wilayah yang melewati underpass tersebut. Kami sangat terbantu oleh kelancaran lalu lintas. Percepatan konektivitas di seluruh wilayah ditunjang oleh tingkat kemantapan jalan daerah. Pemerintah pusat memutuskan turun tangan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Hasilnya, sejak bulan Juli tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga memperbaiki ribuan kilometer jalan daerah dan ribuan meter jembatan daerah di 33 provinsi. Kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah, dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam rangka mendukung pagelaran internasional, ASEAN Summit 2023, Direktorat Jenderal menyelesaikan pengerjaan ruas jalan Labuan Bajo Golomori di Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jalan akses sepanjang 25 km ini menghabiskan biaya hingga hampir 500 miliar rupiah. Pada lokasi yang sama, pada tahun ini diselenggarakan Asia Australasia Road Conference 2023. Konferensi ini merupakan landasan bagi para pemangku kepentingan bidang jalan untuk saling berdiskusi demi mengembangkan infrastruktur jalan yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Bina Marga juga turut menangani rehabilitasi dan kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana alam di berbagai tempat. Di antaranya pasca gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, serta jembatan Geladak Perak di Lumajang, Jawa Timur yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru. Penanganan kerusakan tersebut berhasil dilakukan, sehingga infrastruktur jalan dan jembatan kembali bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.